Makin hot diskusi, kopi kesayangan Hotman. Aduh, benar-benar nikmat. Oke, dua pertanyaan kepada Taufik dan Pak Ferry. Pak Taufik, ya. Kita ini kan tidak terlepas dari pergaulan internasional. Betul. Ada dua jenis perzinahan sekarang, yaitu perzinahan orang yang nikah sama perzinahan dua-duanya single. Ya, betul. Untuk perzinahan orang yang nikah, sudah hampir semua negara di dunia mengatakan itu bukan sebagai perkara pidana karena itu privasi. Sekarang Indonesia nambah lagi, yang single pun termasuk perzinahan. Kita ini mau arah kemana sih? Mau menyerapkan semua atas dasar moral? Ya. Nah, jadi memang ada dua jenis delik ya, ada mala per se, ada mala prohibita. Mala per se itu adalah delik-delik atau perbuatan-perbuatan yang memang pada dasarnya dia sudah menjadi pidana, mencuri, membunuh, menyakiti orang dan seterusnya. Sementara mala prohibita adalah perbuatan yang sebenarnya secara umum bisa dikatakan dia bukan pidana, tapi melalui satu keputusan bersama, satu kebijakan politik negara dijadikan pidana. Nah, ini memang harus diakui ya, perzinahan dengan perluasan bahwa orang yang di luar terikat perkawinan itu dijadikan delik, itu adalah mala prohibita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi kemudian kita juga menyadari bahwa jangan sampai kita kebablasan ya sampai masuk ke ranah privat. Karena itulah pembatasannya adalah ini aduan hanya bisa ini menjadi kriminal hanya apabila ada aduan dari orang tua dan anak gitu. Pertanyaannya, kenapa diperluas? Karena kenyataannya tidak pernah ada kasus yang viral anak melaporkan orang tuanya karena hubungan intim. Artinya bukan karena kebutuhan masyarakat. Ya, jadi begini Bang. Ini kan juga hasil masukan-masukan dari masyarakat. Jadi kalau di tim perumus, kalau kita kan di DPR kan kita menanggapi. Tapi menurut tim perumus, mereka mendapatkan masukan dari berbagai segi, berbagai pihak, berbagai kepentingan. Harus diakui bahwa masukan yang juga masuk ke dalam tim perumus adalah masukan yang menginginkan agar perzinahan diperluas ini masuk jadi delik. Bahkan permintaannya adalah ya ini juga melibatkan masyarakat. Dulu Bang, sebelum kita melakukan perubahan ya terhadap pasal ini, tadinya ada ayat yang mengatakan bahwa kepala desa juga bisa membuat pengaduan. Untung kemudian kita ubah. Waktu itu saya juga protes. Ini bahaya nih kalau misalnya ada kepala desa. Akhirnya diubah. Nah, oleh karena itulah dengan konsep yang sekarang ini bahwa hanya orang tua ataupun anak yang bisa mengadukan. Tadi dikatakan oleh Ahmed, ini sulit untuk diterapkan juga. Kebutuhan apa yang mendesak sehingga pasal itu dipaksakan itu loh? Ya kebutuhannya memang ini adalah desakan dari publik. Ya, desakan dari sebagian kelompok. Atau publik? Enggak, sebagian dari kelompok. Kenyataannya memang ada masukan seperti itu. Oke, ada dua masukan seperti itu. Ada bahasa sinis begini. Ya, Bang. Hati-hati DPR. Emang DPR bisa dijamin bersih. Jangan sampai undang-undang ini nanti misalnya Bapak yang kena punya si cantik di luar. Benar, itu gimana tuh? Karena itu kan kita harus mengontrol diri akhirnya. Tapi begini Bang. Bisa kontrol diri, tapi yang lain gimana anggota DPR? Tapi yang jelas begini. Ya, sudah ada rumusan pasal ini dan sudah kita jelaskan bahwa ini sangat terbatas. Tadi sudah dikatakan oleh Arbet bahwa jikapun orang tua atau anak melaporkan perbuatan ini, maka ya orang tua atau anak itu pun juga melaporkan anggota keluarganya. Jadi bukan hanya satu pihak saja. Nah, oleh karena itulah maka ini tidak mudah untuk diimplementasikan. Ya. Tetapi juga yang paling penting publiknya juga tidak boleh turut campur dalam hal ini. Itu yang paling penting. Pak Ferry, apa urgensinya sehingga hubungan intim harus dipidanakan oleh anggota keluarganya? Pertama, saya bukan pakar perzinahan ya Bang. Jadi saya akan jawab dari segi keilmuan saya politik. Logika hukum. Ya. Kalau tadi Abang bertanya ke Prof. Jamin Ginting, ke Prof. JG, norma apa yang dilanggar? Norma agama, norma sosial, norma hukum? Saya jawab, ini normanya DPR dan pemerintah yang berundang-undang. Karena DPR dan pemerintah tidak pernah berzina, Bang. Hah? Mereka ini bersih semua orang-orang. Siapa? DPR dan pemerintah ini orang-orang baik semua, tidak pernah berzina, jadi tidak akan kena pasal. Lo nggak salah ngomong tuh. Dengar dulu. Jadi oleh karena itu nilai moralitas mereka yang baik-baik di DPR dan pemerintah inilah yang mau dipaksakan ke masyarakat. Padahal, padahal norma itu harusnya membesut dari masyarakat. Masyarakat yang menginginkan ditampung aspirasi ini sama sekali tidak. Jadi saya agak khawatir ya karena orang di DPR dan pemerintah itu baik-baik betul, padahal undang-undang ini akan berdampak ke masyarakat.
tidak kepada mereka saja, yang menanggung akibat dan beban dari undang-undang ini akhirnya masyarakat. Anda sinis nih atau apa nih? Abang menangkapnya seperti apa? Pak Albert, Anda pengacara kan? Oke. Apa urgensinya? Jadi begini Bang, Ya. selain nilai-nilai perkawinan, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada nilai-nilai adat Bang. Kalau kita lihat nih Bang, dari tahun 60-an sampai sekarang Bang, putusan pengadilan negeri yang menerima perkara adat Bang, contoh ya Bang, di Bali Bang, ada delik adat yang namanya lokike sanggraha Bang. Ketika seorang pria itu menjanjikan iming-iming dan pada akhirnya menghamili wanita di sana, itu ada semacam keseimbangan atau kosmis yang dirusak Bang. Artinya di sana juga keluarganya akan menjadi marah kan tentunya. Itulah salah satu, waktu saya bicara dengan salah satu pembuat undang-undang ini, katanya tujuannya untuk melindungi wanita yang hamil. Betul. Pertanyaan, kenapa nggak langsung aja bikin undang-undang, barang siapa menjanjikan nikah atau menghamili wanita, maka dihukum penipuan seperti yang dilakukan oleh Hakim Agung Bismar Siregar dulu di Pengadilan. Kenapa nggak pasal itu aja? Kenapa dipukul rata kepada hubungan intim untuk siapapun yang masih single bisa kena? Begini Bang, menyusun KUHP di negeri multi etnis, multi religi, multi culture itu nggak mudah Ya, Bang. Setiap adatnya Bang, beda-beda Bang. makanya, Jangankan Bang, nggak harus hamil, kadang-kadang ketika ada suatu noda di antara itu ya, mestinya terjadi di suatu masyarakat akan bereaksi Bang, dan cenderung akan memilih tindakan main hakim sendiri. Nah, oleh karena itulah di sini ada keseimbangan Bang antara penghormatan terhadap nilai-nilai perkawinan dan juga ruang privat masyarakat. Maka tadi setuju apa yang disampaikan Bang Jamin, hukum pidana itu berhenti seketika di pintu kamar kalau tidak ada pengaduan. Ini nggak berhenti, ini masuk mah. Iya. Tapi anaknya yang masuk. Iya, karena gini, Bang, betul sekali. perlu ditimbang juga adat mana dari ratusan adat yang hidup di Indonesia. Jangan-jangan belum ditanya semua itu. Dan perlu diingat tadi beberapa ulasan Albert menarik. Misalnya kami melakukan penelitian dari tahun 96, waktu Albert masih SD. Gitu ya. Lalu tahun 60-an gitu ya. Saya pikir ini betul-betul penelitian yang valid tetapi tidak meliputi kepentingan orang banyak. Karena Albert sudah waktu SD itu sudah sangat layak untuk meneliti hukum pidana ini, Bang. He's born as a lawyer kan gitu ya. Tadi Albert bilang kami melakukan penelitian dari tahun 96. Bukan gitu ya. 96. Contoh putusan itu ada di perkara sebelumnya. 96. Iya. Ya gimana Pak Jamin? Begini, pasal ini mungkin sebagai salah satu item kalau sudah dikasih nomor nantinya jadi item untuk judicial review bagi banyak para lawyer. Para lawyer mungkin senang ya, tapi para orang tertentu yang merasa kredibilitasnya dan eksistensinya di Indonesia ini terganggu. Karena kita hukum ini berlaku di teritorial, berlaku buat penduduk Indonesia. Sedangkan penduduk Indonesia itu bukan hanya warga negara Indonesia. Termasuk asing. Termasuk warga negara asing. Karena berlaku di teritorial Indonesia, maka kita harus melihat ini sebagai suatu hal yang harus kita hati-hati. Ya, Anda setuju nggak bahwa yang paling merugikan Indonesia adalah persepsi dan paranoid asing? Ya, belum tentu memang kena karena memang delik aduan, tapi udah keburu persepsinya rusak. Jadi begini Bang, perkembangan kehidupan manusia ini, manusia modern lah pada umumnya, mereka agak menyampingkan masalah-masalah yang sifatnya hubungan pribadi masing-masing. Karena itu urusan pribadi mereka. Mereka akan tersinggung kalau kita ngurusin pribadi mereka. Termasuk urusan cinta, percintaan, dan suka sama suka. Nah itu sudah bergeser. Mereka normanya mereka adalah kamu punya kewenangan, saya nggak mau ganggu kamu jangan ganggu saya. Jadi Anda berpendapat berbeda dengan kata-kata Pak Taufik maupun Pak Albert. Ini sebenarnya bukanlah kebutuhan masyarakat modern. Konteksnya itu jangan mengganggu ketertiban umum. Dan orang banyak. Kalau orang berdesah-desah di kamar itu tidak mengganggu ketertiban umum. Itu urusan mereka. Tapi kalau mengganggu ketertiban umum, kamu kena, apalagi kalau kamu sebarluaskan, kamu siarkan, itu baru jadi dilarang. Anda mengatakan pasal ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kebutuhan masyarakat modern itu harus ada surveinya juga Bang. Karena kalau kita bilang kebutuhan masyarakat, tapi pada umumnya masyarakat modern, seperti Abang katakan tadi, ini bukan suatu pasal pembidanaan kan. Artinya apa? Masyarakat modern sekarang tidak menilai itu sebagai suatu hal yang patut dipidana begitu loh. Bang Roman. Habis kita istirahat. Ini sudah peringatan nih. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini.